Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati, Mem Juli selaku dosen mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dan yang saya hargai teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Saya Renta Ulina Situmorang selaku moderator dan pemateri 1, dan teman saya Sulasmita Sari sebagai pemateri 2, dan Alia Dwiani sebagai pemateri 3. Nah, apa sih itu batagor? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu batagor. Batagor merupakan singkatan dari bakso tahu goreng yang menjadi makanan yang digemari oleh masyarakat. Namun, batagor yang kami buat kali ini berbeda dengan batagor yang biasanya sering kita jumpai. Jika biasanya batagor yang sering kita temui menggunakan kulit pangsit, namun kali ini berbeda karena kami tidak menggunakan kulit pangsit, melainkan menggunakan tahu yang dimana di dalamnya terdapat bakso dan luarannya dibaluri dengan tepung panir, sehingga menjadi makanan ringan yang gurih dan enak. Dan kami memberi nama produk ini dengan Batagor Crispy. Nah, mengapa kami memilih produk ini? Kami memilih untuk membuat produk ini dikarenakan kami melihat adanya peluang usaha. Mengapa demikian? Karena setelah kami mensurvei di Kota Medan ini, khususnya di sekitaran Jalan Sakti Lubis, kami tidak menemukan batagor yang semacam ini. Yang kami temui rata-rata yaitu batagor yang terbuat dari kulit pangsit dan kemudian disiram dengan bumbu kacang. Berbeda dengan kami yang menggunakan tahu dan tidak disiram dengan bumbu kacang seperti pada umumnya. Namun, kami menggunakan saus dan mayones sebagai pelengkapnya. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk pada bagian analisis SWOT yang tidak lain merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Yang pertama yaitu Strength atau kekuatan, atau bisa juga kita sebut dengan kelebihan. Jadi, kekuatan atau kelebihan dari produk kami yaitu dalam pembuatan produk ini, kami tentunya menggunakan bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek negatif bagi tubuh. Karena biar bagaimanapun kami tetap memikirkan konsumen, maka dari itu kami memberikan yang terbaik untuk para calon konsumen. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan atau kekurangan dari produk ini yaitu produk ini tidak tahan lama. Mengapa demikian? Karena dalam pembuatan produk ini kami tidak menggunakan pengawet. Hal ini kami lakukan guna terjaganya kesehatan konsumen. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Usaha ini memiliki peluang yang bagus. Karena apa? Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwasannya batagor semacam ini jarang kita temui di Kota Medan ini, khususnya di sekitaran Jalan Sakti Lubis. Usaha seperti ini sangat cocok untuk kamu yang ingin membuka usaha sampingan karena makanan ini banyak digemari di kalangan masyarakat dan juga pembuatannya yang tidak ribet. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Yang namanya usaha pasti ada saja ancamannya. Apa ancamannya? Yaitu jikalau sewaktu-waktu harga bahan baku naik, maka harga batagor juga akan mengalami kenaikan. Sehingga omset pun menurun. Dan juga adanya pihak lain yang lama-kelamaan akan meniru produk ini. Selanjutnya yaitu kita masuk pada lokasi usaha dan juga proses pemasaran. Untuk lokasi usaha, kami berencana untuk membuka usaha ini di sekitaran Jalan Sakti Lubis, tepatnya di Simpang Limun, Kota Medan. Dan untuk proses pemasarannya, kami tidak hanya berjualan secara face-to-face, melainkan juga secara online. Yang dimana kami memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk mempromosikan produk jualan kami agar nantinya produk ini lebih diketahui oleh masyarakat luas dan berharap siapapun yang melihatnya akan tertarik dan membelinya. Baik, selanjutnya adalah proses produksi. Berikut kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat batagor crispy. Yang pertama untuk adonan baksonya kita sediakan ayam yang dipotong kecil-kecil. Kemudian masukkan bawang putih. Selanjutnya kita tambahkan kaldu ayam, garam, dan lada bubuk. Tambahkan air secukupnya, kemudian blender semua bahan hingga halus. Langkah selanjutnya yaitu bahan yang kita blender tadi tuang ke dalam wadah. Kemudian tambahkan tepung terigu dan tepung tapioka secukupnya. Dan tambahkan air secukupnya, kemudian aduk hingga merata. Langkah selanjutnya, siapkan tahu kosong. Kemudian lubangi tahu pada bagian tengahnya.
Kemudian diisi dengan adonan bakso ke dalamnya. Setelah semua tahu diisi, sediakan alat kukus, kemudian masukkan tahu satu persatu yang diisi dengan adonan bakso ke dalam kukusan. Kemudian kukus kurang lebih selama 30 menit. Setelah matang, tunggu hingga mendingin. Selanjutnya untuk adonan panir, kita campurkan tepung terigu, tepung beras, dan kaldu ayam. Kemudian tambahkan air secukupnya ke dalam wadah dan aduk hingga merata. Setelah itu, celupkan tahu ke dalam larutan terigu tadi, kemudian taburi dengan tepung panir sampai semua bagian tahu tertutup rata. Nah, langkah terakhir yaitu kita goreng ke dalam minyak panas dan api sedang hingga matang. Kemudian slide selanjutnya yaitu gambaran iklan. Jadi teman-teman, berikut merupakan gambaran iklan yang kami buat, di mana pada hasil akhirnya kami membandrol makanan ini dengan harga yang cukup relatif murah dan sangat terjangkau, yaitu dengan harga Rp1.000 per satuannya. Nah, di sini kami juga terterakan nomor handphone kami agar konsumen dapat memesannya dengan mudah. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika ada kritik dan saran dari teman-teman, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.